Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi hadha ash-shahr al-mubarak wa kataba 'alaina siyama fi hadha ash-shahr. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian, a'azzallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, malam yang kelima Allah masih ramaikan masjid kita ini. Jadi kalau saat ini sudah balik, kalau terasa sepi beberapa hari. Tapi mudah-mudahan Allah senantiasa kurniakan kita keistiqomahan dalam iman dan Islam. Kalau tidak karena keimanan kita kepada Allah, kalau tidak karena kita ketaatan kita yang merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tak akan mampu kita berhaus dahaga sepanjang siang, berlapar-lapar sepanjang Ramadan. Jadi karena keimanan itu masih Allah tanamkan dalam diri kita. Dan mudah-mudahan Allah perkokoh dan perkuatkan keimanan kita sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika Allah mewajibkan kita melaksanakan ibadah Ramadan ini, ditutup dengan kata-kata la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semuanya keluar menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, a'azzallahu wa iyyakum ajma'in. Kalau kita mengamalkan perintah Allah, apapun ibadah yang kita lakukan, idealnya itu kita lakukan dengan penuh kesadaran, dengan penuh semangat, dengan rasa bahwa kita ingin mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kenyataannya tidak mudah kita beramal saleh itu. Tidak seperti apa yang diharapkan dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak yakin, tapi saya merasa tidak yakin bahwa ada di antara kita menikmati puasa itu merupakan ibadah yang paling nikmat. Kita sampai satu. Mana enak puasa dan tidak puasa? Enak puasa atau tidak? Enak puasa. Saya dengan kalian sama-sama makan, sama-sama butuh makan dan minum, sama selera kita. Bahwa kita tidak nyaman dengan puasa itu pada dasarnya. Betul kan? Siang panas, haus, ketika ada kelapa muda depan itu, siapa yang tidak berselera untuk menikmatinya di saat siang yang panas? Tapi karena kita puasa, kita tahan itu. Walaupun hawa nafsu kita mengajak kita untuk ketika berwudu semasa kecil dulu. Ya, wudu ketika kita salah satu sunnah wudu itu adalah berkumur-kumur. Masuk airnya keluarnya seberapa? Wajar khilaf. Khilaf masuk air. Karena puasa tidak nyaman, apalagi dalam cuaca yang panas seperti hari-hari terakhir ini. Tapi kita puasa juga, karena ini kewajiban, tidak ada pilihan lain. Coba ada pilihan. Jemaah sekalian, misalnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diwajibkan kepada kalian puasa. Silakan pilih dari subuh sampai maghrib atau dari maghrib sampai subuh. Pilih mana? Enak apa subuh? Tinggal tidur bangun-bangun buka puasa. Tapi bukan itu yang Allah berikan kewajiban itu, tidak ada pilihan lain. Maghrib dari subuh sampai maghrib. Tidak ada pilihan lain kecuali ketika kita sedang ada uzur yang menerapkan syariat. Nah, dalam situasi ini kita tetap melakukan ibadah puasa sama dengan tarawih. Nasib baik kita malam ini atau kita memilih tarawihnya 11 rakaat dengan witirnya. Coba 21. Dijaminkan aman. Sudah 21, bacaannya pun panjang-panjang. Makin tak nyaman. Mungkin berkurang jemaah kalau kita memulai malam besok tarawih 21. Sesuai dengan pendapat mayoritas ulama. Kalau secara fikih mayoritas ulama mengatakan tarawih 23 rakaat sama witir.
Satu Mustafa ini yang 23 siapa? Nggak ada ya? Nggak ada. Begitu Allah bikin 23, langsung berkurang 30%. Yang belum C ada nih, belum C, belum A. Itu udah datang lagi. Capek-capek jauh-jauh 23. Nah coba sekali lagi, banyak ibadah kita lakukan itu dalam suasana hati kita tidak hadir betul dengan ibadah yang kita inginkan ini. Tetapi sekali lagi, ibadah itu tetap kita laksanakan walaupun dalam keadaan setengah hati. Lalu apakah tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak, malahan itu yang istimewa insya Allah di hadapan Allah. Ketika apapun ibadah yang kita lakukan dalam keadaan awalnya terpaksa, awalnya kita dalam keraguan antara memilih atau kita tinggalkan ibadah itu, tapi di ujungnya kita pilih ibadah itu, maka insya Allah itu ibadah menjadi ibadah yang istimewa. Dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat, ayyu sadaqatin a'zamu ajra, ayyu sadaqatin a'zamu ajra, sedekah apa yang paling besar pahalanya ya Rasulullah? Ketika itu beliau mengatakan, anta saddaq wa anta sahih syahid takhsha al-faqra wa ta'mal al-ghina. Engkau tetap bersedekah kata Rasulullah dalam keadaan badanmu sehat, rasa memiliki harta itu begitu dominan, bakhil, tidak rela harta kita itu kita infakkan. Kemudian kita khawatir dengan sedekah ini kita jadi fakir miskin. Sementara di bersamaan kita punya mimpi-mimpi tentang dunia. Pingin itu, pingin ini, pingin itu. Tentu kita pingin nabung. Nah, di saat terjadi tarik menarik dalam batin kita, sedekah atau tidak? Kalau saya sedekah, tak bisa jalan-jalan. Kalau saya sedekah, tak bisa beli barang baru. Kalau saya sedekah, tak bisa COD. Cik dari mama sekarang. Pakai Tuhan yang meninggalkan ibu. Pakai COD. Gara-gara itu kita bertarung dalam hati kita. Tapi apa kata Rasulullah? Engkau tetap bersedekah. Itulah jawaban. A'zam sadaqat a'zamu ajra, sedekah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau terjadi pertarungan batin, baca Quran apa tidak? Habis salat subuh mata mengantuk, suasana mendukung untuk tidur, baca Al-Quran belepotan, malu dengan kiri kanan kalau baca Al-Quran, tapi kemudian kita putuskan saya tetap baca Al-Quran. Insya Allah hari itu bacaan Al-Quran yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah setelah kita mengalami pertarungan batin itu insya Allah. Sama kalau kita melaksanakan tarawih atau qiyamul lail, siapa yang merasa enak melakukan bangun jam 3, jam 4 untuk tahajud? Kalau sekarang masih enak bangun untuk makan, masih enak judul bangun makan, gak enak kata itu bangun tahajud, langsung gak nyaman hal nafsu kita itu. Dibangunkan makan sahur saja susah, apalagi bangun. Betul ya? Saya tahu kalau saya pernah nyantri juga, dan saya pernah di pimpinan pondok juga. Jadi semangat untuk makan pun kadang malas, apalagi dia tahajud. Tapi dalam keadaan mata masih lapik, jalan masih sempoyongan, kita putuskan ikut sholat qiyamul lail. Ini qiyamul lail yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada ucapan yang disampaikan oleh Imam Suki dalam kitabnya Al-Fatawi. Kata beliau, siru ila Allah, pergilah tetap kepada Allah dalam keadaan jalan miring maupun dalam keadaan jalan pincang. Pergi menghadap Allah bukan dengan jalan yang tegak, lurus, gagah, bukan, pincang miring. Artinya apa? Dia pergi beribadah kepada Allah dalam keadaan dia tidak nyaman, dalam keadaan dia penuh keterpaksaan. Apa kata Allah? Pergi tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita menunggu nyaman, baru kemudian kita beribadah, sampai kiamat pun tidak akan pernah beribadah. Hatta kalau kita sudah mengatakan Allahu Akbar, setelah takbiratul ihram, apakah kita nyaman beribadah? Belum tentu. Ada setan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama setan khinzir atau khanzah. Begitu kita takbiratul ihram datang dia, kata dia uzkur kaza ini. Akhirnya pikir kita dah melayang-layang.
takbiratul ihram ingat, tahu-tahu imam sudah assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya. Masih sholat itu masih baik. Masih takbir masih baik. Masih baca Fatihah masih baik. Maka kata Imam Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam, ketika begini secara bahasa Indonesia-nya, la tatruki dzikra, jangan engkau tinggalkan zikir. Walaupun ketika berzikir itu lisanmu berzikir, hatimu tidak ingat Allah. Tetap berzikir kan. Tetap baca la ilaha illallah, tetap kita katakan Allahu Akbar, tetap kita katakan subhanallah. Walaupun hati kita itu tidak hadir, tidak ada ingat Allah sama sekali hati kita, lisan kita masih mengatakan la ilaha illallah. Tetap zikirkan, jangan tinggalkan. Sebab lisan yang masih berzikir, walaupun dia tidak hatinya tidak hadir dalam hatinya Allah, masih lebih baik daripada hatinya lalai, lisannya tidak juga mau menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikirlah. Jadi kita jangan berusaha mau berzikir tapi saya mau khusyuk. Jangan. Karena itulah dulu seorang salafus saleh mengatakan, 30 tahun aku salat malam. 30 tahun aku salat malam dalam kondisi terpaksa. Belum nyaman. Jadi bangunnya berat, takbirnya berat, bacaannya pengen cepat. 30 tahun kata ulama dulu. Setelah itu baru aku merasakan kelezatan salat malam. Jadi hari ini kalau kita ingin merasakan lezatnya sedekah, lezatnya tilawah, lezatnya salat malam, lezatnya ibadah, bermula dari paksa ibadah itu. Kalau tidak kita mulai dari paksaan itu, sampai kiamat kita tidak akan pernah memulai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.